Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIN, perkenalkan nama saya Kadarus Usman Iskandar, SPD. Saya adalah guru sejarah budaya Islam di MTS Tarbiyatul Islamiyah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan kelima dengan NIM 52321109110. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di MTS Tarbiyatul Islamiyah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan tema strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak Bapak yang keren-keren dan ganteng-ganteng. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya ada pembelajaran yang lebih hikmat dan lebih berkah. Mari kita membaca doa. Silakan ketua murid untuk membacakan doa, untuk memimpin doanya. Silakan. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Arfan kalau memimpin doa ya. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, Alisa Iskandar. Hadir. Ya, satu orang aja ya. Andika Putra Pratama. Hadir. Anjani. Hadir. Hafiz Ansori. Hadir, Pak. Irfan Maulana. Irfan. Hadir. Ya. Irfan ada ya? Hadir. M. Arfan. Hadir. Mia Sakabila. Muhammad Raka Pratama. Hadir. Nino Widya. Nur Wasila. Putri Amelia. Rehan. Hadir. Siti Rohila. Putri Alawiyah. Ika Aristiani. Yosef Octavian. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Berarti pembelajaran yang baik, kalian pada senang, enjoy ya. Makanya hari ini hadir. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak tidak ingin tempat ini kotor. Coba lihat di sekeliling kalian, lihat ke bawah, lihat ke samping. Apakah masih ada sampah? Ada ya? Oke, terima kasih. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan kita juga harus memakai barang-barang yang ramah lingkungan. Oke. Untuk memupuk rasa cinta kita terhadap air, ya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Yaitu lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sanalah aku berdiri
17 Agustus. Tahun berapa 17 Agustus lahirnya? 1945. Sebutnya hari apa? Hari kemerdekaan. Jadi sekarang kita masih dalam suasana hari kemerdekaan. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih, apa masih ingat di antara kalian pelajaran apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Misi Nabi Muhammad di Mekah, Pak. Oke, di sini Nabi Muhammad di Mekah. Bukan untuk berhadapan. Ya. Nah, minggu lalu kan kita belajar tentang misi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bapak mau bertanya nih, ya. Bagaimana proses pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Gimana kan? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Pendapat terkuat meyakini bahwa hal tersebut terjadi pada 17 Ramadan 910 Masehi. Oke, tepuk tangan untuk Arban. Ya. Nih masih dalam misi Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kira-kira apa prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Ada yang tahu? Tauhid keyakinan kepada Allah yang esa. Oke, tepuk tangan untuk ya. Prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu ada 5 ya. Tadi dia secara global aja. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan, yang kedua kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala, yang ketiga menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang keempat merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang kelima mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian bagaimana respon Nabi Muhammad ketika datang di Mekah? Ada yang tahu responnya gimana? Ya, biar lagi. Suku Quraisy pada khususnya dan masyarakat kota Mekah pada umumnya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebarkan fitnah tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan banyak masyarakat yang terpengaruh dengan fitnah tersebut bahkan memusuhi beliau. Oke, kita hapus lagi untuk ya. Nama di Mekah itu suku itu menolak ya, karena mereka sebelumnya disebut juga masyarakat jahiliyah ya. Yang jahiliyah itu bukan berarti jahiliyah dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka sebenarnya pintar-pintar ya, tapi dalam kepercayaan, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala mereka masih menyembah berhala, masih berjudi, masih berzina ya, masih merampok dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan perilaku masyarakat jahiliyah pada waktu gitu ya. Yang ketiga, yang keempat ya, apa rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW di Mekah? Apa rintangannya? Adanya ancaman teror, upaya pembunuhan serta penghinaan terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Oke, kita berikan aplaus untuk Ahmad. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan harta, tapi tidak mau. Ditawarkan juga wanita yang cantik ya, tidak mau kan? Ya, kedua ditawarin kedudukan ya. Yang ketiga membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar persembahan, tidak mau kan? Yang keempat membujuk memperkuasa Abu Thalib sebagai apa? Sebagai pamanah Nabi ya. Lima menghasut, 6 penghasilan, yang ketujuh mempengaruhi pimpinan negara terutama untuk menolak kehadiran Islam. Nah, yang terakhir ya, sebutkan faktor kesuksesan dakwah Nabi di Mekah. Ada yang tahu? Gimana? Apa? 1. Sabar. Rasulullah SAW adalah pribadi yang memiliki kesabaran luar biasa. Ya. 2. Gigi dan bulat. 3. Berakidah benar dan kuat. 4. Memiliki akhlak terpuji dan selalu menjauhi kemungkaran. 5. Mengakui kesetaraan derajat. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kita Arfan. Ya, yang buat kalian tidak memberi uang dalam satu hari, sabar aja ya. Yang kedua, gigi dan ulet. Nah, Nabi Muhammad juga waktu itu dia gigi dan ulet ya. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berdakwah itu dakwahnya bil hal. Jadi mencontohkan. Jadi dicontohkan apa
perilaku beliau gitu. Jadi kalau misalkan kita meniru sholat ke orang lain, kalau kita juga nggak sholat, kira-kira dituruti untuk enggak kan? Ya, jadi kita harus mencontohkan, harus dakwah bil hal. Ya. Yang keempat, akhlak terpuji. Ya, makanya di Nabi Muhammad terkenal dengan nama apa? Gelar apa? Amin. Ya. 5, kesetaraan derajat. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan ya baca tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya? Menganalisasi strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh Ya, alam. jadi menganalisis strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai emas bagi seluruh alam ya. Kemudian bara KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Silakan Arman baca. Menggali informasi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Oke. Menggali ya itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan menggunakan retest dulu. Silakan keluarkan HP-nya. HP-nya coba dikeluarkan. Dan linknya sudah Bapak share di WA ya. Sudah share di WA. Silakan buka HP-nya. Kamu punya HP, punya bawa HP, yang bawahnya, jawabnya. Oke. Bapak berikan 5 menit untuk mengerjakan pretestnya ya. Oke. Oke. Dua menit lagi. Waktunya habis ya. Nanti hasilnya akan Bapak share di grup WA ya. Nah, hari ini sekarang Bapak akan menanyakan beberapa gambar ya. Kira-kira Itu sepertinya gambar orang yang sedang ngobrol di luar, Pak. oh iya, itu ya. Itu gambar orang sedang ngobrol di luar. Artinya Nabi Muhammad berdakwah itu keluarga terlebih dahulu. Yang kedua mengajarkan secara berkelompok kecil merupakan bagian dakwah. Yang ketiga berdakwah bisa dimulai di lingkungan kecil dulu. Terus berdakwah akan efektif jika mengurangi jarak antara guru dan Orang berbicara di depan ini, Pak. oh betul ya, itu seperti orang berdakwah ya. Yang di sini maksudnya adalah dakwah bisa dilakukan secara massal. Kemampuan bicara di depan umum menjadi modal utama untuk berdakwah. Jadi kalian kalau ingin jadi berdakwah terus pandai berbicara di depan umum, jangan sampai gugup atau nervous. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdakwah, supaya bisa berbicara di depan umum? Caranya dengan latihan dan banyak berlatih. Ya. Yang ketiga, dakwah Islam perlu disampaikan kepada masyarakat umum. Yang keempat, dan Nabi nomor 3, kira-kira ada yang tahu nih gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Gimana Ahmad? Itu gambar orang dalam perjalanan, Pak. Oh iya, berarti orang dalam perjalanan atau orang akan hijrah mungkin di zaman Nabi ya. Kenapa mereka hijrah? Karena untuk menghindari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy. Jadi mereka untuk memilih untuk jalan aman ya. Jadi di sini diterangkan orang Islam dianjurkan hijrah untuk menghindari ancaman dan penyiksaan. Penyiksaan dari mana? Penyiksaan dari kaum Quraisy yang notabene menolak ajaran Islam. Yang kedua, orang dihijrah untuk membawa perbekalan supaya tidak membebani orang lain. Nah ini di sini kira-kira gambar apa nih? Unta ya? Unta. Jadi waktu itu belum ada kendaraan kan ya? Masih ada kendaraannya unta. Yang ketiga, Nabi Muhammad menyuruh hijrah ke Habsyah. Nah, ini gambar yang terakhir, kira-kira ada yang tahu gambar apa nih? Itu sepertinya gambar orang sedang menuntut unta, Pak. Ya, unta. Maksud di sini adalah gambar tentang perjanjian akobah ya. Setiap perjanjian harus ditulis di atas kertas ya. Dua perjanjian harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Jadi yang ketiga Nabi mengadakan perjanjian akobah, ada akobah 1 atau 2 ya. Nah, kira-kira nih dari gambar ini ada yang tahu apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Kalau melihat dari gambar-gambar tadi sepertinya menceritakan tentang pola dakwah di Mekah. Oh iya itu ya. Itu menjadi apa yang akan kita pelajari adalah tentang strategi atau pola dakwah yang dakwah Nabi di Mekah. Jadi strategi atau pola dakwah Nabi di Mekah. Nah, ini karena kita konsep ya. Jadi pelajaran hari ini adalah kita akan bahas yang ini. Ya. Ini ya, pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya.
Kemudian dari apa sebelum materi kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi dari gambaran tadi? Ya, Pak. Bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah, Pak? Bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Berarti bagaimana strategi apa dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Kemudian ada lagi? Ya Pak. Gimana Ahmad? Mengapa Rasul memerintahkan hijrah ke Habasyi saja Pak? Mengapa Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habsah ya, Habsyi ya? Ada lagi? Ya? Gimana? Apa alasan Rasulullah memerintahkan dakwah ke kota Taif? Bagus pertanyaannya ya. Yang terakhir ada lagi pertanyaannya? Apa itu sih berangkat Akobah? Apa isi Akobah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan kalian menemukan jawaban sendiri dengan kelompok masing-masing ya, kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Nah, ya. Ini dulunya boleh ya. قل يا عبادي الذين آمنوا الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Dan LKPD atau apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4 ya. Nah, nanti kalian ya. Bentar ya. Ini lihat halaman 2. Kelompok ke berapa? Misalkan kelompok apa, kelompok ke 1, nama ketuanya ditulis, terus nama sekretarisnya, terus nama anggota 1, anggota 2, anggota 3 ya. Kemudian sini diskusinya ditulisnya di sini, ya. Ya, Mat, di sini ya. Coba ditulis silakan, Mat. Pulpennya. Ya. Silahkan, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk kalian mencari dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari bahkan kalian koneksikan dengan Bapak yang sudah ada. Namanya GW.
Ya. Ditulis ya namanya. Kalian harus kerjasama ya, kompak. Harus kompak, lihat ya. Kalau ada yang pegal menuliskannya bisa saling diganti, saling saling bergantian. Ya. Kamu juga situ lihat harus ada kerjasama ya. Namanya siapa? Nomor tuanya. Ya, nomor tuanya siapa? Ya. Gimana? Paham? Kalau ada yang kurang paham, tanya ke Bapak ya. Ya, ditulisnya anggotanya, terus kelompok itu dulu. Ya. Terus yang lainnya, ya, dulunya ditulis di sini. Ya, seperti cara dakwah begitu sudah. Dan bisa dipahami oleh orang lain. 15 menit lagi. Oke. Waktunya sudah habis. Habis. Nah, sekarang siapa yang akan duluan tampil? Apa dulu? Silakan bawa anggotanya untuk presentasi di depan ya. Perkenalkan ketuanya terus anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Arfan. Teman saya Akbar, Rafa, Andika dan Hafiz. Kami akan mempresentasikan bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sejak menerima wahyu pertama melalui surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tetapi Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kedua melalui surah Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala taksir. Wahai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nabi Muhammad SAW melakukan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan terang-terangan selama 9 tahun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan pada masa awal pemerintah berdakwah untuk menghindari sikap negatif kaum Quraisy yang berdiam. Nabi Muhammad SAW sangat mengenal watak masyarakat sekitarnya, yaitu bersikeras mempertahankan pendapat dan sesuatu yang diyakini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada keluarga dan para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan cara terang-terangan setelah turun surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Akan tetapi dakwah dengan cara ini memunculkan reaksi negatif dari masyarakat kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai rintangan saat berdakwah di Mekah dengan penuh kesabaran. Dakwah sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Teman kita sudah harapan. Gimana anak-anakku? Ada yang mau ditanyakan ke Arfan? Berarti paham ya? Semuanya paham? Oke, kalau begitu kita berikan aplaus untuk Arfan dan kawan-kawan. Oke, terima kasih ya. Jadi Bapak akan dalam. Untuk selanjutnya, kira-kira kelompok 2 siap tampil? Siap. Silakan bawa teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman.
Mulai dari sini. Dulu anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Papua. Dari Iman, Erdi, Aupa, Dirban, dan Ya. Silakan. mengapa Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyi? Agak keras suara dikerasin. Biar teman-teman kalian mendengar. Mengapa Rasul memerintahkan hijrah ke Habasyi? Alasannya penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin keras membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri dalam kondisi tersebut. Turunlah surat Al-Zumar yang berisi perintah hijrah. Rasulullah Ta'ala beriman, hamba-hambaku yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asimah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian hijrahlah kelompok pertama terdiri 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidina Ruqayyah ke Rasulullah SAW, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok. Oke, terima kasih. Ada yang udah paham ya semua? Jelas ya? Oke, kita berikan aplaus untuk Ahmad dan kawan-kawan. Oke, silakan ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Aqobah 1 juga disebut dengan Baitul Aqobah Al-Ula. Adapun isi perjanjian Aqobah antara lain sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Mereka menyatakan tidak akan melakukan perbuatan zina. 4. Mereka menyatakan tidak akan membunuh anak-anak. 5. Mereka menyatakan untuk tidak berbuat kebohongan dan kecurangan. 6. Mereka menyatakan tidak akan mencuri. 7. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 8. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Isi perjanjian Aqobah 2. Pada tahun ke-13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jemaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di tanah suci, mereka secara sembunyi-sembunyi menyusun rencana untuk menemui Rasulullah SAW. Dipisahkan oleh Ka'ab bin Malik. Pada sepertiga malam mereka berangkat menuju Bukit Aqobah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Rasulullah SAW kemudian melakukan baiat kepada 73 jemaah Yathrib tersebut. Pertemuan di Bukit Aqobah 2 untuk kedua kalinya disebut dengan Perjanjian Aqobah 2. Berikut isi Perjanjian Aqobah 2. 1. Taat kepada Allah dalam keadaan sibuk maupun waktu senggang. 2. Berinfak pada waktu kaya maupun miskin. 3. Selalu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. 4. Berjuang di jalan Allah dengan tegar dan siap menghadapi celaan dari siapapun. 5. Menolong Rasulullah SAW bila beliau datang kepada mereka dan melindungi Rasulullah sebagaimana mereka melindungi diri, istri, dan anak-anak mereka. 6. Jika mereka tepati segala balasan bagi mereka. Perjanjian Aqobah 2 tersebut ditutup dengan sabda Nabi SAW yang artinya, dan supaya kamu sekalian menolongku, lalu kamu menjaga dirimu bila mana aku datang dan pindah kepadamu, sebagaimana kamu menjaga dirimu, perempuan-perempuan kamu, dan anak-anakmu, serta bagi kamu segala balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, paham ya apa yang disampaikan oleh Pia dan teman-teman? Kalau begitu kita berikan aplaus untuk teman kita Pia dan kawan-kawan. Terima kasih.
Baiklah anak-anakku, setelah hari ini setelah kalian kalian akan kita sampaikan kepada apa namanya penutup ya. Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari di hari ini? Ya, silakan dia. Selama di Mekah, Nabi Muhammad menerapkan beberapa pola dakwah antara lain dakwah Syria sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung, dakwah Jariyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan berikutnya sudah siap dengan segala resiko, hijrah ke Habsyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi, hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang ideal untuk menyebarkan Islam, Baiat Aqobah 1 dan 2 sebagai cara persiapan pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam. Oke, terima kasih untuk dia. Kita berikan aplaus lagi untuk dia. Bapak ingin bertanya lagi ini dari pembelajaran ini kira-kira apa pembelajaran bermakna ataupun ibroh yang kita bisa petik dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Silakan apa? Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut adalah agama tauhid dan Islam. Beliau sangat terkenal mempunyai sifat-sifat yang mulia. Di antara gelar beliau adalah sidik, selalu benar, amanah, dapat dipercaya, patonah, cerdas, dan tabligh, berani menyampaikan. Dalam menjalankan misi beliau banyak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga dan para sahabatnya yang sangat loyal untuk turut memperjuangkan mengisi dakwahnya. Oke, kita berikan aplaus untuk apa? Jadi tinggal garis besar bahwa ibroh yang kita bisa petik dari pelajaran ini adalah tabligh ya, berani menyampaikan. Dari pembelajaran ini kira-kira ada yang masih belum dipahami? Paham ya? Oke, untuk kalau begitu silakan sekarang buka HP-nya, gawainya buka ya. HP-nya keluarkan. Kita akan mengenakan post test ya. Kalau tadi kan free test. Kalau free test mungkin kalian belum memahami. Kalau post test berarti pelajaran yang telah kita pelajari hari ini dengan cara mendengarkan atau menyimak dari presentasi dan juga tadi menyimak dari video pembelajaran. Silakan keluar HP-nya. HP-nya silakan keluarkan. Bapak berikan waktu 5 menit. Ya. Oke. Waktunya habis ya. Nanti hasilnya akan Bapak share di grup WA kelas ya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Apa yang Bapak sampaikan kira-kira cepat menerangkannya? Ya. Atau Bapak menerangkannya agak apa gimana gitu? Gak delit, enggak ya? Enggak ya? Nah, kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran ini. Dan jangan lupa kalian membaca pelajaran atau materi yang akan kita pelajari di minggu depan ya. Dan pesan Bapak selalu selalu menjalankan sholat 5 waktu itu wajib ya. Dan pesan satu lagi, selalu jaga kebersihan ya, dan selalu membantu orang tua kalian. Oke, mari kita ucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.